Keputusan mengejutkan Suzuki yang bakal hengkang dari kejuaraan dunia Grand Prix akhir tahun ini, telah mengacaukan bursa pembalap. Alex Rins dan Joan Mir terpaksa harus mencari skuad anyar. Mir setidaknya bisa sedikit tenang, lantaran kuat dirumorkan akan berlabuh ke Repsol Honda Team. Dalam beberapa pekan terakhir, namanya disebut sebagai pengganti Pol Espargaro, sekaligus tandem baru Marc Marquez. Lain halnya dengan Rins, tak banyak opsi kosong yang tersedia untuknya. Tetapi kini, Spaniard nampaknya bisa mengikuti jejak Mir. LCR Honda pimpinan Lucio Cecchinello kabarnya siap menampung sang pembalap. Rins dan LCR Honda sudah merampungkan negosiasi kedua. Setelah pembicaraan pertama yang berlangsung positif, ada kemungkinan finalisasi kontrak tercapai pada 2 minggu ke depan. Kendati demikian, kedatangan Rins ke LCR tergantung pada persetujuan Honda. Pabrikan berlogo sayap tunggal memegang kekuasaan dalam hal line-up pembalap tim satelitnya. Belum lagi finansial bakal memainkan faktor utama. Namun, perihal besaran gaji, tampaknya kedua belah pihak tinggal mencapai kata sepakat. Usai memutuskan mundur dari Grand Prix Jerman, Rins serta LCR diyakini cukup intens dalam membicarakan persoalan ini. Tim manajer Honda, Alberto Puig, baru-baru ini membenarkan telah melakukan kontak bersama Rins dan Mir. Tentunya, Honda sudah berbicara dengan dua pembalap Suzuki, yang menelepon kami setelah tersiar kabar tentang masa depan tim mereka, ucapnya. Andai benar Rins hijrah ke LCR, kepindahannya jelas berimbas pada Alex Marquez. Masa depannya bisa tak menentu, karena skuad berbasis di Monaco itu mengisyaratkan akan merombak total susunan pembalap. Ketidakpastian juga sedang melanda Takaaki Nakagami. Nasibnya di ujung tanduk menyusul rentetan hasil buruk. Bintang Moto2, Ai Ogura, kencang difavoritkan untuk menggantikannya di LCR Honda musim depan. Jika seperti ini, maka Nakagami mungkin diturunkan sebagai test rider bersama Stefan Bradl, yang akan terus menjadi pembalap penguji Honda Racing Corporation, HRC, pada 2023. Rins bukan yang pertama dikaitkan dengan LCR Honda. Sebelumnya muncul sejumlah nama, di antaranya Jack Miller, meski akhirnya diikat kontrak oleh pabrikan KTM. Miguel Oliveira juga sempat dikabarkan akan ke LCR. Selain kabar pemuda asal Portugal itu bakal gabung Gresini Racing, yang ternyata malah menguap begitu saja akhir pekan lalu. Halangan besar dari persatuan Oliveira dan Gresini adalah penolakan Ducati soal gaji pembalap, ditambah, dia tak sesuai filosofi Ducati yang fokus terhadap promosi talenta-talenta muda. Pilihan lain bagi Oliveira, yakni skuad satelit RNF Racing yang tahun depan menurunkan motor Aprilia RSGP. Sebenarnya, sosok Raul Fernandez merupakan opsi pertama pabrikan Noal, tapi masih terhalang oleh KTM. Tech 3 kemungkinan kembali merekrut Pol Espargaro. Siapa yang akan menjadi rekan setim Polisio? Itu bergantung keputusan KTM untuk memilih Remy Gardner atau Fernandez. Sementara itu sekitar 4 orang fans membawa poster berisi permintaan untuk menukar gloves milik Miller dengan sebuah kaos. Jack, maukah bertukar sarung tangan untuk t-shirt? Tulis penggemar yang memakai baju Ducati berwarna merah. Ketika melihat poster itu, Miller hanya tersenyum sambil memegang gloves. Tadinya, setelah balapan berakhir, pria asal Australia bukannya menuju Parc Ferme, malah mendatangi tribune. Miller rupanya teringat fans yang meminta sarung tangannya. Dia segera memarkirkan motornya dan kemudian memberikan gloves tersebut. Tentu saja penggemar yang diberikan hadiah bersorak kegirangan. Usai raihan mengecewakan dalam seri Mugello dan Catalunya, Miller berhasil menapaki podium di Sachsenring, Minggu, tanggal 19 Juni tahun 2022, kemarin. Berkat tambahan 16 poin, Miller bertengger pada peringkat ke-7 klasemen. Saat berlomba, Miller sebenarnya sempat melorot turun ke urutan ke-7. Hal itu karena dirinya harus menjalani long lap penalti, akibat mengabaikan bendera kuning dalam sesi latihan bebas ketiga, FP3. Tetapi, pengguna nomor tanda pagar 43 itu dapat segera menemukan ritmenya, dimulai dari menaklukkan rekan sesama penunggang Desmosedici JIPI 22, Jorge Martin, lalu melanjutkan penaklukan ke rookie Fabio Di Giannantonio.